bilang dia ingin lihat dunia manusia pesta lampionnya. Ayah sebagai ketua Surya bawa semua prajurit suci turun ke bumi untuk melindunginya. Tapi siluman serigala menyerang Pulau Surya dalam bahaya. Dengan kekuatan darahku kembali, tapi dia malah melimpahkan semua kesalahan padaku. Anak durhaka, demi saingi adik lembut, kau bersekutu dengan siluman serigala. Seluruh sekte hampir hancur di tanganmu. Menjebakku di menara hukum. Ayah mau melepaskanku. Durhaka, sampai sekarang kau tak menyesal. Ayah, aku pakai rahasia Pulau Surya. Habiskan nyawa panggil ayah. Kenapa tak percaya? Aku tak bersekutu dengan siluman serigala. Diam! Jika bukan karena kau sengaja hancurkan pertahanan, bagaimana siluman serigala bisa serang Pulau Surya? Itu saat bulan purnama. Kekuatan siluman serigala melonjak. Makanya mereka menyerang. Aku sungguh tak melakukannya. Masih berdalih? Jangan! Sari, jangan keras kepala lagi. Cepat minta maaf pada ayah. Ayah, jangan marah. Kakak pasti takut. Ayah terlalu manjakan lembut jadi bersekutu dengan siluman serigala. Hancurkan festival lampion lembut ini. Semua salah lembut. Biar lembut dihukum gantikan kakak. Putri lembut! Bu Rimba, jangan pura-pura di sini. Kalau kalian tak mengganggu ayahku mau lihat lampion, mana mungkin Pulau Surya celaka. Sari, kenapa kau memfitnah ibu? Selama ini, ibu selalu menganggapmu anak kandung. Kakak, jangan karena kau dihukum karena salah. Kau seret aku dan ibu. Anak durhaka, berbuat dosa besar. Tak merasa bersalah, malah memfitnah ibu dan adikmu. Ayah tak percaya padaku. Dulu ibu menyelamatkan ayah hingga koma. Begini perlakuan ayah pada putri tunggalnya. Kau bukan putriku. Kalau dulu ibumu tak memaksaku, mana mungkin aku menikahinya. Aku berharap kalian berdua cepat mati. Rimba dan lembut yang paling kusayang. Ternyata kau akan menyesal, Pak Surya. Setelah turun dari menara hukuman, kalian akan membayarnya dengan darah. Sayang, kau takkan turun dari sana. Hari ini, di depan seluruh sekte, akan kubersihkan pengkhianat. Putri Sari bersekongkol dengan siluman serigala demi perhatian, menyebabkan banyak korban di Pulau Surya. Pemimpin aliansi menurunkan hukuman cabut tulang sucinya. Dengan 108 paku penahan jiwa, mengurung jiwa dan rohnya, tak akan pernah tenang selamanya. Hari ini, aku sendiri yang akan menghukumnya. Demi Basmi Iblis, kembalikan kedamaian sekte suci. Nyonya, siluman serigala mau tembus perisai. Cepat, pakai kekuatan darah panggil ketua. Aku benar-benar terlahir kembali. Kembali ke hari siluman serigala menyerang. Kali ini, aku harus mengubah akhir kehidupan lalu. Menjaga ibu dan murid sekte. Cepat bangunkan yang tertidur, pendiri Surya. Aku akan jaga perisai. Apa? Tapi pendiri sudah tidur ratusan tahun. Panggil ketua dulu. Tak ada waktu menjelaskan, cepat. Baik. Nyonya, cepat pakai kekuatan darah panggil ketua kembali. Hanya 100.000 prajurit suci yang bisa menekan bangsa siluman. Aku sudah suruh orang panggil pendiri Surya. Konyol, pendiri sudah lama tidur. Yang terpenting adalah panggil ketua. Jika tertunda... Ayah membawa 100.000 prajurit suci ke dunia manusia, temani Bu Rimba dan Putri Lembut nonton festival lampion. Kita jangan ganggu mereka bersenang-senang bersama. Konyol, jika hal ini tiba di aliansi sekte suci, ketua pasti dihukum pemimpin aliansi. Nyonya, kenapa begitu egois abaikan nasib sekte? Di kehidupan lalu, ayah brengsek fitnahku bersekutu dengan bangsa siluman. Lebih baik kutasnya dulu. Jika dia menolak, biar semua orang lihat. Lembut suka ini. Pengku semua. Suamiku, kau terlalu manjika lembut. Ayah yang terbaik. Ayah. Ada apa? Tak apa. Cuma Putri Sari yang lagi ngambek. Suamiku, jangan terlalu keras. Bagaimana jika Sari benar-benar ada urusan mendesak? Ayah, pasti kata mau keluar main. Lembut rela jaga Pulau Surya, biar kata keluar main. Lembut memang perhatian, karena ayah sudah janji, walau langit runtuh, ayah tetap temani kalian nonton festival lampion. Suamiku, kau sangat baik pada kami. Ayah, sangat mendesak. Anak durhaka, ada apa sebenarnya? Ayah, siluman serigala hampir tembus pertahanan. Pulau Surya dalam bahaya.
bangsa siluman akan menyerang dunia. Tolong bawa prajurit suci untuk bantu. Ya, masih ragu apa? Pulau Surya hampir jatuh jika ditunda lagi. Cukup! Putri Sari, kau mengecewakanku. Demi merusak festival lampion ibumu dan adikmu, kau malah mengarang alasan seabsurd ini. Ayah bicara apa? Jangan pura-pura lagi. Tadi pagi, aku baru memperkuat pertahanan. Mana mungkin bangsa siluman tembus? Kau, ibumu menganggapmu anak kandung. Biarlah kau menyulitkan adikmu. Hari ini kau tak tahan festival lampion. Bukan, Ayah. Pulau Surya benar-benar dalam pertempuran. Tolong percayalah padaku. Sudahlah, suamiku. Kita pulang saja. Jangan sulitkan anak. Ayah, Lembut tak mau main lagi. Kakak pasti merasa kesepian. Matanya mengacau. Biar aku temani dia. Lembut paling pengertian, anak durhaka. Jika kau berani bohong lagi merusak suasana adikmu, aku akan pakai hukum keluarga memukul sampai tulang sucimu patah. Ayah. Ketua malah abaikan sekte. Harus bagaimana? Sebentar lagi asal pendiri Surya bangun, kita masih ada harapan. Bentuk formasi, perbaiki celah dengan energi. Gawat, ibu masih di istana. Ibu, dulu demi menyelamatkan pria brengsek itu, ibu terluka parah dan tidur sampai sekarang. Kini aku tak akan biarkan binatang ini Gadis kecil, cepat lepaskan penghalang. Biar kami keluar. Kalau tidak... Kalau kalian masuk, pasti akan bikin bencana di dunia. Aku keturunan Kuan Suci. Tak akan biarkan kalian masuk ke dunia. Tak akan biarkan kalian masuk ke dunia. Tak mau baik-baik, mau dihajar. Tidak, Ibu! Saya, lihat! Kenapa hidup kembali? Aku harus melihat ibu mati di depanku. Kenapa? Dasar siluman! Pendiri, kumohon, tolong selamatkan ibu. Pendiri, tolong selamatkan ibuku. Tidak. Ibu, kenapa ibu masih tak bisa diselamatkan? Apa meski hidup kembali, aku tetap tak bisa mengubah apapun? Tenang, anakku. Aku pakai teratai jiwa merawat jiwa ibumu. Setelah ini berakhir, kita akan mencari Dewi Suci untuk membangun tubuh ibumu. Benarkah? Terima kasih, pendiri. Tapi situasi sangat kritis. Saat aku datang, Pulau Surya sedang tenggelam. Bangsa siluman yang ditahan sedang mendekat. Aku cuma tahan setengah jam. Kau harus segera panggil bantuan. Orang yang tinggalkan istri dan anak untuk lihat lampion takkan kembali. Aku juga coba hubungi ketua. Tapi sekarang segera ke aliansi Gerbang Suci minta bantuan. Bagaimana jika mereka tak percaya padaku? Pulau Surya dalam bahaya besar. Perintah darurat aliansi pasti aneh. Saat kau temui pemimpin aliansi, lapor situasi kritis Pulau Surya. Pemimpin pasti mengirim bantuan. Tapi ingat, bawa bantuan dalam setengah jam. Jika tidak, Pulau Surya tak akan selamat. Aku mengerti. Bawa bantuan dalam setengah jam. Jika tidak, Pulau Surya takkan selamat. Aku harus lindungi Pulau Surya. Hidupkan ibu. Ubah takdir masa lalu. Berhenti! Yang menerobos aliansi suci. Kakak kedua putra pemimpin aliansi, juga murid langsung ayahku. Benci kejahatan, ilmunya hebat. Dulu ibu sangat menyayanginya. Dia pasti selamatkan Pulau Surya dan ibu.
Kakak kedua, Pulau Surya dalam bahaya. Bangsa siluman akan menaklukkan Pulau Surya dan merusak dunia. Cepat kirim pasukan untuk bantu. Putri Sari, pintar juga kau berakting. Guru besar sudah mengirim pesan padaku. Katanya demi perhatian, kau sengaja mengarang bohongan soal siluman. Dulu aku hanya tahu kau sangat nakal. Tak kusangka kau gunakan segala cara menganggap keselamatan sekte main-main. Kau sungguh menjijikan. Kakak kedua, apa kau tak sadar perubahan perintah darurat aliansi? Perintah darurat aliansi. Ini perintah darurat aliansi yang ribuan tahun tak muncul. Jika muncul, pasti pertanda runtuhnya 3 alam. Perintah darurat aliansi muncul penuh. Kekacauan 3 alam akan terjadi hari ini. Para ketua, cepat selidiki perubahan 3 alam. Apapun yang ditemukan, segera lapor. Yang melanggar, langsung dibunuh. Baik. Kakak kedua, perintah darurat aliansi muncul. Berarti pendiri Surya tak sanggup lagi. Jika tak segera pergi, Pulau Surya akan hancur total. Jika bangsa siluman menerobos ke dunia, seluruh 3 alam akan hancur lebur. Diam, guru besar sudah berpesan. Kau penuh kebohongan. Perintah darurat aliansi ini mungkin juga mainan kolaborasi dengan bangsa siluman. Demi rebut perhatian dari adik lembut, kau jadikan seluruh aliansi suci sebagai pion. Kenapa? Ayah sudah membuang kami. Sekarang apa mau hancurkan satu-satunya harapan Pulau Surya? Ayah sungguh mau melihat aku dan ibu mati di tangan siluman. Diam! Kau masih berani memfitnah guru besar? Ibu Rimba menganggapmu anak kandungnya. Adik lembut selalu mengalah padamu. Apa kau harus menghancurkan mereka semua? Jika benar ada siluman, guru besar meninggalkan tugasnya. Dia pasti dihukum di menara hukuman. Dengan sifatnya, mana mungkin dia melakukan hal bodoh itu? Bukan begitu. Aku kira dengan bimbingan Ibu Rimba, kau bisa bersyukur. Tak kusangka kau penuh dengki dan kejam. Tak sebanding jari adik lembut. Ini permata rekaman warisan ibu. Di dalamnya merekam gambar serangan siluman serigala. Kata kedua, demi ibu yang dulu menganggapmu sebagai anak kandungnya, kumohon lihatlah. Asal aliansi suci mengirim pasukan, Pulau Surya masih bisa diselamatkan. Ini permata rekaman warisan ibu. Di dalamnya terekam gambar serangan siluman serigala. Kakak kedua, demi ibu yang dulu menganggapmu sebagai putra kandungnya, kumohon lihatlah. Asal aliansi suci kirim pasukan, Pulau Surya masih bisa diselamatkan. Jangan jadikan ibu guru tameng. Selama ini, kau terus berbohong menindas adik lembut. Sekarang bikin cerita siluman demi simpati. Prajurit suci mana bisa dikerahkan dengan kesedihanmu. Kakak kedua, ibu sudah tewas dalam kekacauan siluman. Sekarang hanya tergantung pada teratai jiwa pendiri Surya untuk menahan sisa jiwanya. Jika Pulau Surya jatuh, ibu benar-benar tak akan bisa kembali. Seburuk apapun adik seperguruan, tak mungkin dia jadikan nyawa ibu guru sebagai kedok. Permata ini pernah kulihat di kamar ibu guru. Tapi ini sangat penting. Tak bisa hanya dengar satu sisi untuk mengerahkan prajurit suci. Jika benar ada... Guru besar bisa langsung tahu. Mohon roh guru besar muncul. Aku sedang menemani ibu guru dan adik lembut di festival lampion. Ada apa sampai memaksa rohku datang ke sini? Mohon guru besar periksa. Gambar di permata ini, apa itu benar atau palsu? Ayah, siluman serigala membantai Pulau Surya. Cukup lihat sekali, kau akan tahu kebenarannya. Omong kosong! Tidak. Ayah, kenapa ayah menghancurkannya? Ini adalah peninggalan terakhir dari ibu. Guru besar, motif permata ini sama persis dengan yang di kamar ibu guru. Cuma tiruan. Permata rekaman Bu Cahaya berwarna biru gelap. Kau ambil sembarang permata berwarna berani menipuku. Kau pikir aku ini anak umur 3 tahun? Ayah tahu ini asli. Ayah cuma mau mencari alasan. Ayah takut festival gagal. Takut ibu dan anak itu marah. Benar kan? Dasar wanita kejam. Demi keegoisanmu, berani memutuk ibu guru mati dan sekte hancur. Pengawal, seret gadis gila ini pergi. Lepaskan aku. Surya benar-benar takkan bertahan. Anak durhaka, berani bicara Ayah tahu permata rekaman ini asli. Dulu demi menyelamatkan ayah, ibu mengorbankan semua kultivasinya dan tertidur. Kini demi Bu Rimba dan putrinya, bahkan panggilan tolong putri sendiri pun diinjak-injak. Jika pemimpin aliansi tahu ayah meninggalkan tugas dan membiarkan serigala membantai orang tak bersalah, menurut ayah, berapa lama dia akan menancapkan ayah di menara hukuman? Anak durhaka tak merasa bersalah. Hari ini,
Aku buang kau ke dunia fana. Takkan kembali ke sekte suci. Guru besar, jarak ke dunia fana 30.000 mil. Tumbukan kekuatan suci dan fana. Dia masih anak kecil. Nyawanya akan hancur. Biar seluruh aliansi suci tahu. Walau pemimpin aliansi datang, aku akan demi Pulau Surya, demi ibu, menuntut keadilan. Beraninya kau serang prajurit suci. Hari ini akan kutunjukkan akibat membangkang. Kau cuma temani wanita keji itu, tapi biarkan klan serigala menelan Pulau Surya. Kau yang benar-benar durhaka. Kenapa diam saja? Tangkap dia. Berani bergerak lagi, kita mati bersama. Dasar anak tak tahu mati. Kau cuma ingin merebut kasih lembut. Kenapa buat dirimu begini? Cepat minta maaf pada guru besar. Minta maaf pada bajingan pengkhianat ini. Diam! Jika bangsa siluman tembus pertahanan dunia fana, pemimpin aliansi pasti menyelidikinya. Saat itu, kau meninggalkan tugas dan membiarkan siluman berbuat onar, kau akan dipancung di menara hukuman. Karena kau ingin mati, akan kubuat keinginanmu terwujud. Tekanan 9 lapis, 3 alam kacau. Kenapa bisa begini? Guru besar, bukannya guru bilang ini semua trik adik? Kenapa perintah darurat aliansi menunjukkan tekanan 9 tingkat? Pasti putri durhaka ini bersekongkol dengan bangsa siluman dan menjebak kita. Putri Sari, apa yang kau lakukan? Ayah, sungguh konyol. Jika aku bisa mengaktifkan perintah darurat aliansi, apa perlu berlutut memohon padamu? Pak Bijak, bukankah kau selalu bilang kau benci kejahatan? Sekarang bangsa siluman menyerang dunia, tekanan perintah darurat aliansi makin berat. Masih mau pura-pura tuli di sini? Diam, itu mustahil. Adik, jangan menakut-nakuti orang. Pulau Surya dijaga 100.000 prajurit suci. Bangsa siluman mana mungkin menyerang dunia? 100.000 prajurit suci? Mungkin ayah bawa ke dunia, temani Bu Rimba dan putrinya, lihat lampion. Ayah, demi senyum wanita cantik, kau tinggalkan tugas. Biarkan Pulau Surya tak dijaga. Makanya siluman serigala bisa masuk. Diam, kau cuma anak kecil. Berani memfitnah ayahmu. Guru besarku adalah ketua Surya. Mana mungkin dia lakukan hal konyol ini? Adik, jangan bicara sembarangan lagi. Kalau tidak, jangan salahkan kakak. Beraninya menimbulkan pembantaian ini. Benar. Di mana Jenderal Agung? Murid hadir. Cepat bawa 100.000 prajurit suci menundukkan pemberontak. Cari akar masalahnya. Siapapun yang bunuh tanpa ampun. Baik. Ayah, berani beritahu kakak kedua kebenarannya. Anak durhaka, jangan buat kacau di sini. Jika mengaku meninggalkan tugas, ringannya tulang suci dicabut, beratnya jiwa dikurung. Suamiku, kenapa kamu marah sekali? Sari, kenapa kamu terlihat hancur begini? Apa kamu disakiti? Istriku, anak durhaka ini berani memfitnahku. Mengambil prajurit suci untuk festival lampion. Merusak reputasi Pulau Surya ratusan tahun. Sari, ayahmu selalu mengutamakan sekte. Kalau kamu bicara begitu, itu sangat melukai hati ayahmu. Benar, aku bertindak dengan bijak. Tak seperti kamu, demi perhatian, berani membual, berniat mengacaukan aliansi suci. Hebat sekali bertindak bijaknya. Ketua demi memikat wanita cantik, abaikan keselamatan 3 alam. Ini kesalahan besar terjadi. Masih mau memutarbalikan fakta di sini? Sekarang, setiap kamu berbohong, akan ada jiwa mati di dunia bawah. Lancang sekali. Di depan aliansi suci, tak boleh gadis ingusan lancang di sini. Ayah, jangan marah. Kakak pasti melihat ayah mengajakku ke festival lampion. Jadi cemburu. Makanya, dia sengaja main-main soal keselamatan sekte. Ampuni dia kali ini. Benar suamiku, Sari. Dia kan masih anak kecil. Ampuni saja dia. Lembut, lebih pengertian, paham perasaan ayah. Lihat dirimu, penuh tipu muslihat. Berani gunakan nasib sekte untuk merebut perhatian. Kamu sungguh mengecewakan. Benar. Ibu Rimba dan adik lembut selalu memikirkanmu. Kau malah memfitnah. Kenapa kau begitu tega? Siapa yang sebenarnya tega? Kalian tahu sendiri. Kalau tak percaya, periksa langsung ke dunia bawah. Krisis 3 alam bukan main-main. Keras kepala. Pulau Surya kita sangat kokoh. Tak mungkin ada masalah. Langit menangis darah. Ini pertanda Pulau Surya akan hancur lebur. Mustahil. Pulau Surya tak tergoyahkan. Ini cuma ilusi siluman. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa pada kebodohanmu. Aku sudah sering mengingatkanmu. Bangsa siluman menyerang. Kau abaikan buktinya. Kini langit berubah merah darah. Tangisan warga Pulau Surya memekakkan telinga. Kau masih menipu dirimu sendiri. Ayahku yang terhormat,
Kau tak percaya atau tak berani percaya? Kau takut mengaku karena keserakahanmu berjuta nyawa terancam. Takut menghadapi menara hukuman disiksa sampai mati. Omong kosong! Ini cuma untuk menghancurkan festival lampion adikmu. Kau sungguh pikir bisa menipuku? Kau sungguh tak tertolong. Periksa cuma butuh sekejap. Kau malah menutup mata. Apa harus tunggu bangsa siluman hancurkan aliansi suci, baru kau mau hadapi kejahatanmu sendiri? Mas Langit, sebagai putra pemimpin aliansi, kau punya tugas melindungi dunia. Jika tak bertindak sekarang, kapan lagi? Prajurit, dengar perintah. Ikut aku turun menumpas pemberontak. Siap! Hentikan! Guru besar, kenapa melarangku pergi? Anak durhaka ini jelas menipumu. Kau malah percaya. Kakak pasti marah padamu karena selalu memanjakanku. Makanya dia bikin kebohongan ini. Dia memang keras kepala. Jangan salahkan dia. Suamiku kerja keras demi sekte. Barisan pertahanan sangat kokoh. Mana mungkin bangsa siluman mudah masuk. Sorry, meski kau masih anak, kau tak boleh lagi main-main soal hal ini. Anak durhaka, aktingmu keterlaluan. Cahaya darah lenyap. Tidak, mustahil. Kecuali... Anak durhaka, gagal akting lalu mau kabur. Brengsek! Aku hampir saja percaya padamu. Masih kecil, hatimu sangat kejam. Sungguh membuatku muak. Ayah, cahaya darah lenyap. Hanya ada satu kemungkinan. Apa ayah sungguh tak paham? Tentu saja ini rencana licikmu yang sudah ketahuan. Tidak, cahaya darah lenyap. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu pendiri Surya gugur di perang. Pulau Surya dibantai semua. Tadi kau bilang Pulau Surya hancur total. Langit menangis darah lenyap. Berarti bangsa siluman membunuh semua makhluk di Pulau Surya. Tak tersisa satu pun. Masalah kalian. Kenapa bukan kalian yang mati? Kau jelas punya 100.000 prajurit suci. Jelas bisa datang sebelum siluman serigala hancurkan pertahanan. Tapi kau, demi temani ibu dan anak ini, menonton lampion. Diam saja melihat ibu hancur lenyap. Melihat murid Surya dibantai semua. Sekarang Pulau Surya lenyap. Kau puas, kan? Lancar! Pulau Surya punya pertahanan kuat akar ribuan tahun. Mana mungkin hancur oleh bangsa siluman? Kau cuma ingin membesar-besarkan masalah untuk merusak festival lampion adikmu. Pulau Surya hancur. Dunia manusia berikutnya. Lalu dunia suci. Kakak, apa kau akan tunggu bangsa siluman serang dunia suci baru percaya padaku? Guru besar, bagaimana kalau aku bawa prajurit suci dulu? Jangan dengar omongan anak durhaka ini. Lihat kebohongannya ketahuan. Dia ingin menyeretmu. Kau lupa bagaimana dia pernah menindas lembut. Tapi bagaimana jika kakak kedua? Jika kau masih punya rasa iba, cepat bawa pasukan ke dunia bawah. Kalau tidak, akan Guru besar jaga Pulau Surya ribuan tahun, tak pernah gagal. Aku tak bisa percaya padamu. Sari, walau kau iri pada lembut, jangan main-main dengan nasib sekte. Jangan ribut. Aku tak paham. Kalian lebih rela lihat 3 alam kacau dan menipu diri sendiri. Apa kalian sangat ingin ke menara hukuman? Anak durhaka yang ngawur! Kau yang pantas ke menara hukuman. Kau yang pantas mati. Berani di depan aliansi suci menyebar fitnah. Hari ini, aku akan buatmu karena kebohongan konyolmu membayar akibatnya. Kenapa? Ayah sendiri yang cemas, lalu mengira orang lain buta. Murid utama aliansi suci datang. Apa jenderal? Pasti sedang dalam perjalanan. Pasti sedang dalam perjalanan. Pasti sedang dalam perjalanan. Nanti, yang pertama akan dihukum adalah kau yang tak peduli pada rakyat. Durhaka, sudah mau mati masih keras kepala. Muridku, berikan tali sucimu padaku. Suamiku, tunggu. Tali suci ini pusaka aliansi, ikat dewa dan dewi, hancurkan jiwa. Sari, cepat minta maaf pada ayah. Jangan sia-sia. Kakak, jangan keras kepala lagi. Ayah juga demi kebaikanmu. Ayah, kau tak berani lawan bangsa siluman. Tapi keangkuhan ketua kau lepaskan pada putrimu. Hebat sekali ketua Surya. Hebat sekali kasih sayang ayah. Dasar anak tak tahu mati! Ini pusaka pemimpin aliansi. Kok bisa begini? Tali suci ini kenapa bisa terlepas? Kekuatan tali suci ini, aku pun harus bersiap penuh. Tapi saat menyentuh hadik tadi, malah berhenti sendiri. Ayahku pernah bilang, cambuk ini hidup. Hanya menghukum yang bersalah. Diam! Maksudmu dia tak bersalah? Sepertinya begitu. Adik, ucapanmu tadi, apa semua itu benar?
Akhirnya kau sadar. Sayang, ribuan jiwa korban tak bisa menunggu kalian sadar. Guru besar, sepertinya kita berbuat dosa besar. Ke menara hukuman, dihukum mati pun takkan bisa menebusnya. Konyol! Pasti tali suci ini sudah rusak. Biar aku menekan rohnya. Nanti, lihat apa lagi yang bisa kau katakan. Anak durhaka. Apa lagi yang mau kau katakan? Ayah, beraninya ayah menekan roh pusaka pemimpin aliansi. Ini kejahatan besar. Jika pemimpin aliansi tahu, ayah akan dibawa ke menara hukuman. Tulang dan jiwa dihancurkan. Takkan pernah tenang selamanya. Apa salahku? Menara hukuman? Konyol! Ayah, jangan. Kakak tak punya akar spiritual. Dicambuk. Minta maaf pada ayah saja. Putri Sari, jika kau mengaku salah, aku akan biarkan kau hidup. Minta maaf pada kalian, para bodoh. Lembut! Bahkan aku yang tak berguna bisa memukulmu, Putri Lembut. Apa kau lebih tak berguna dariku? Kari mati kau. Anak durhaka, masih tak mengaku salah. Aku tak salah. Kau yang menyalahgunakan jalan suci. Kau yang abaikan rakyat dunia. Bagus! Baguslah! Kau sungguh... Apa yang kukatakan dan apa yang kulakukan, tak menyesal sama sekali. Kau yang salah. Kau yang tak mau sadar. Jiwa teraniaya menangis di bawah kakimu. Kau yang pantas masuk neraka abadi. Anak durhaka! Karena kau tak menyesal, maka aku akan Bukankah kau terus bilang mau melucuti tulangku dan menahan jiwaku? Sekarang ku bawa kau ke menara hukuman. Kalian sedang apa? Kakak pertama, Chenjo Surya. Pulau Surya hancur, alam kacau, 3 alam kacau. Pemimpin aliansi sudah perintahkan mengirim pasukan menaklukkan dunia bawah. Kenapa kalian malah buang waktu? Pulau Surya jatuh? Tidak mungkin. Jenderal, apa Anda ditipu? Kabut merah menyapu langit. Perintah darurat aliansi tingkat 9. Seluruh dunia suci gemetar. Kalian ini buta. Tapi Putri Sari mengatakan hal yang konyol. Kami pikir dia cuma cari perhatian. Sengaja bilang konyol. Lampu jiwa pendiri Surya sudah padam. Pemimpin aliansi mengirim pesan. Pulau Surya dikuasai bangsa siluman. Kalian tuli? Tidak mungkin. Bangsa siluman biasa. Mana mungkin sekuat itu? Harusnya aku yang bertanya. Ketua Surya, kau punya 100,000 prajurit suci. Kenapa biarkan bangsa siluman menerobos? Ini rahasia penting. Setelah perang usai, aku pasti lapor ke jenderal semua detailnya. Sebaiknya kau jangan biarkan aku tahu ada yang aneh. Jika tidak, posisi ketua ini dan tulang sucimu ini takutnya di menara hukuman. Oh ya, pemimpin aliansi dengar putrimu, Putri Sari, menerobos blokade bangsa siluman sendirian. Dia memanggilnya. Di mana dia sekarang? Kakak pertama. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Chandra, tenanglah. Ini semua salah paham. Sari itu selalu manja demi perhatian. Kami kira dia cuma main-main hari ini. Chandra, selamatkan dunia. Tenanglah, aku pasti melindungi 3 alam. Kakak! Aku tak punya adik bodoh sepertimu. Dia anak 10 tahun, berluka tapi peduli dunia. Kau putra ketua Surya, tak bisa bedakan siapa yang setia. Kakak, aku sungguh tak tahu. Kalau aku tahu, mana mungkin aku biarkan dia mati? Aku yang bodoh, salah paham pada putriku. Putriku, keluarga kita beruntung punya putri setia. Baru sadar beruntung, terlambat. Ampun, Jenderal. Ini semua salah paham. Suamiku tak bersalah. Jenderal, berani kau melukai ketua Surya? Melukai? Pemimpin aliansi beri hadiah padanya sebagai pahlawan 3 alam. Tapi kalian menunda peluang, menindas yang setia. Kejahatan kalian tak terampuni. Kakak pertama, apa katamu? Chenjo, ini pasti ada salah paham besar. Pulau Surya banjir darah, 100,000 jasad tak dikuburkan. Kau bilang ini salah paham? Jenderal, biar aku jelaskan. Jelaskan. Tahan saja sampai di menara hukuman. Jelaskan. Chenjo! Ampuni kami, Jenderal. Jenderal, ini pasti ada salah paham. Lapor! Chenjo, bumi telah disulang bangsa siluman. 3 pertahanan runtuh. Pemimpin aliansi berpesan. Cepat bantu, jangan gagal. Bawa dia ke istana suci. Di suci, pastikan dia selamat. Baik. Jenderal, di bumi ada 100,000 prajurit suci. Siap Anda kerahkan. Kakak pertama, aku mau tebus dosa.
Tolong beri aku kesempatan. Tebus dosamu semua tak muat di 10 menara hukuman. Jika bukan demi menumpas bangsa siluman, aku akan langsung mengirim kalian ke neraka. Ikut. Dari ucapannya, setelah perang, dia tetap akan menghukumku. Tidak, harus biarkan putri durhaka itu menanggung semua dosaku. Di mana ini? Ini Istana Suci. Aku Dewi Suci. Anda Dewi Suci? Syukurlah, pendiri Surya bilang Anda bisa menghidupkan ibuku. Tolong selamatkan ibuku. Sebelum pendiri Surya wafat, dia sudah memberitahuku. Tapi, ibumu jiwanya sudah rusak dan jasadnya sudah lenyap. Ibu. Pasti ada maunya. Ada ide aneh apa lagi? Ibu yang terbaik. Kita main keluar. Cantik sekali. Tidak. Omong kosong. Tidak. Ibu, maafkan aku. Semua salahku. Kalau aku seperti di kehidupan lalu. Pergi mencari ayah, apa akhirnya akan berbeda? Tidak, saat itu aku sudah menghubungi ayah, tapi dia sama sekali tidak percaya. Bahkan bilang dia sudah memperkuat jaringan sihir. Jangan terlalu bersedih. Ibumu masih bisa diselamatkan. Cuma butuh waktu. Jiwa yang rusak biasanya pulih dalam 100 tahun. Jiwa ibumu sedang pulih di teratai jiwa. Kurasa pulih dalam 100 hari. Benarkah? Tapi jasad ibumu rusak. Menurut hukum alam, setelah 81 hari, baru bisa menyatukan jiwa. Hidup kembali tak mudah, tak terhindar harus menderita. Semua salah Pak Surya. Dia tak pantas jadi ayah. Mohon, Dewi Suci, apa dia dihukum? Dia tak dihukum sama sekali. Kenapa? Kenapa? Karena dia keras kepala dan egois, membunuh ibuku, merusak Pulau Surya, dan merugikan umat manusia. Kenapa dia tak dihukum? Karena dia ketua Surya dan memimpin 100.000 prajurit suci. 3 alam kini kacau. Untuk menenangkannya, masih butuh bantuannya. Orang-orang yang mati karenanya, apa mati sia-sia? Pemimpin aliansi sedang menyelidikinya. Tapi sampai kini, belum ada hasil pasti. Jika ini benar karenanya, membuat 3 alam kacau, tak ada yang bisa menyelamatkannya. Aku paham. Mohon Dewi, apa yang bisa kulakukan? Lukamu cukup parah. Beristirahatlah. Apa yang kau lakukan? Dewi sangat hebat. Mohon Dewi, tolong hidupkan ibuku. Sari siap berkorban, bahkan nyawaku. Kau banyak berjasa bagi dunia. Pemimpin aliansi pasti akan memberi kau hadiah. Sekarang, beristirahatlah dulu. Saat kita bertemu lagi, aku akan membawa pulang jiwa ibumu dan membantunya membentuk. Terima kasih. Dewi Suci, kau datang. Kenapa kau? Kau tak disambut di sini. Pergi. Teratai es ini bisa membentuk tubuh kembali. Mungkin ibumu butuh. Ini penyesalan. So baik, kau tak jijik. Aku tahu kau benci aku. Karena aku tak percaya padamu. Bencana makin parah. Kau tahu luka? Aku pantas. Untungnya, keributan sudah reda. Kalau tidak, entah ada berapa makhluk yang tewas. Perang sudah reda. Ku egois dan keras kepala. Tapi dia tak bodoh. Dia pasti tahu setelah perang reda, itu hari kematiannya. Apa dia punya rencana lain? Kenapa kau berpikir begitu tentang guru besar? Lalu menurutmu, dia orang seperti apa? Jangan bilang kau datang untuk bilang ayahku orang baik. Guru besar peduli pada dunia. Kenapa kau selalu memandangnya sebelah mata? Aku tak pernah memandang sebelah mata. Tapi pada si manis, itu beda. Putri Sari, kenapa kau memfitnah guru besar? Kalau bukan karena kelakuanmu yang kasar, mana mungkin guru besar tak percaya padamu? Apalagi menghancurkan permata rekaman. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Soal ini, meski guru besar ada kesalahan,
Tapi kau yang salah. Kalau kau masih punya hati, maka Lalu apa? buktikan untuk guru besar dia tak terlibat. Apa katamu? Apa katamu? Ku bilang, ini tak ada kaitan dengan guru besar. Dia tak bersalah. Kakak kedua, kau putra pemimpin aliansi suci. Kini malah di sini membantu kejahatan. Putri Sari, guru besar berjuang keras menumpas pemberontakan ini. Meski dulu dia salah, tapi dia sudah membayarnya. Sekte Surya menderita kerugian besar. Dia hampir jadi ketua tanpa pengikut. Kau mau apa lagi darinya? Semua ini bukankah ini karma darinya sendiri? Adik, kalian ayah dan anak. Darah lebih tebal dari air. Kau tak membelahnya. Apa kau mau diam saja melihatnya diikat di menara hukuman? Apa kau sudah lupa? Dulu guru besar kesayanganmu yang memukulku di gerbang aliansi suci dan mau mengirimku ke menara hukuman. Anak durhaka, karena kau tak menyesal, akan ku kabulkan. Bukankah kau terus bilang mau melucuti tulangku? Sekarang kupaksa kau ke menara hukuman. Adik, guru besar baik padamu. Tolong bela dia. Kalian kan satu keluarga. Dia tetap ayah kandungmu. Dan lembut, apa kau mau melihatnya kehilangan ayahnya? Kakak kedua, dulu kukira kau bodoh. Tapi kini baru ku tahu. Ternyata demi Putri Lembut. Ngomong apa kau? Kau ingin jaga ikatan guru murid untuk memanjakan Putri Lembut. Tapi tak mau tanggung dosa. Tampaknya cambuk tak memukulmu. Kau tak merasa sakit. Bukan begitu. Aku sudah dihukum ayah. Dihajar 100 kali. Hilang kultivasi 100 tahun. Tapi ayah tak percaya padaku. Bahwa guru besar tak bersalah. Memaksa menyelidikinya. Jadi, aku mencarimu. Itu lebih bodoh. Pemimpin aliansi menyelidiki. Berarti ini penting. Tak boleh tipu. Tapi kau tetap datang. Lebih bodoh lagi, kau bilang ayah baik pada kami. Tapi dulu, ibu koma demi menyelamatkannya. Ia malah nikah lagi. Ibu meninggal. Aku terluka parah. Apa dia pernah peduli? Guru besar peduli dunia. Tak ada waktu. Kami mengalami musibah. Hampir 3 bulan. Dia tak ada waktu. Biar ku beritahu, ayah tak merasa salah. Dia hanya tahu dia akan mati. Mau pakai hormatmu dan ego untuk membujukku. Jika aku luluh, kelak entah dia akan balas dendam. Jangan pikir buruk pada guru besar. Dia itu ayahmu. Karena dia ayahku, aku lebih paham padanya. Di kehidupan lalu sudah terbukti kejam. Sudah, kakak kedua. Hari ini takkan sesuai maumu. Kau salah tempat. Pergi. Sari, jangan sombong. Hal ini takkan kubiarkan. Dewi, apa ibu sudah sembuh? Aku sudah membentuk ulang tubuh ibumu. Tapi jiwanya sudah lama koma. Meski dijaga oleh pusaka, tapi masih sangat rusak. Soal kapan dia akan bangun, tergantung takdir. Bisa selamatkan nyawa ibu, sudah sangat beruntung. Tenanglah, pemimpin aliansi sangat mengagumimu, berani mengambil risiko demi dunia. Dia sendiri membawa obat langka untuk membuat pil suci ibumu, agar ibumu cepat pulih seperti semula. Terima kasih, Dewi. Terima kasih, pemimpin. Dewi, ibuku. Semua hanya perlu menunggu saatnya. Ibu, syukurlah. Jaga ibumu baik-baik. Aku harus kembali melapor ke pemimpin aliansi. Mungkin nanti dia akan memanggilmu. Terima kasih. Ibu, ayah tak peduli pada kita. Kita semua ditipu. Tapi ibu tak perlu khawatir. Aku akan melindungi ibu. Nona, ketua menyuruh Anda segera kembali ke Pulau Surya. Nona, ketua menyuruh Anda segera kembali ke Pulau Surya. Ayah brengsek itu takkan tinggal diam. Jika aku tak pergi, mungkin ibu takkan tenang. Aku ingin lihat apa ulahnya. Ayo. Cepat, sini. Ketua Surya yang mulia, sibuk pasca perang, kok ada waktu memanggilku pulang? Mungkinkah ingin mempererat hubungan ayah dan anak? Kakak, ayah tahu kakak terluka parah. Dia sangat cemas, jadi dia meminta mau pulang beristirahat. Benar,
Sari, kenapa kamu tak tahu diri sampai salah paham kasih sayang ayahmu? Jika ayah sungguh cemas padaku, kenapa tak langsung ke istana suci menjengukku? Jika bukan Dewi Suci yang menyelamatkanku dengan luka parah ini, apa aku masih bisa hidup? Diam! Kenapa aku punya anak durhaka sepertimu? Siluman serigala, cepatlah terima hukuman. Sampai saat ini, kau masih begitu arogan. Tak ada rasa menyesal sedikit pun. Anak durhaka, kau tega bicara begitu? Ayah, meski kakak bicara lancang, kita tetap satu keluarga. Walau kakak berbuat salah besar, paling aku sebagai adiknya yang tanggung. Lembut bukan urusanmu. Tak perlu memohon untuknya, apalagi menanggung dosanya. Dia telah berbuat dosa besar. Hari ini, aku takkan melepaskannya. Lalu apa yang bisa kulakukan? Dia tetap kakakku. Mana bisa aku biarkan dia mati? Ya Lembut, mana bisa kamu pergi? Biar ibu saja. Anak berbuat salah, selalu orang tuanya yang tanggung. Anak durhaka selalu bikin masalah. Kalian berdua hebat sekali. Dengan beberapa kata, kamu arahkan amarah ayah pada diriku. Kakak salah paham. Aku cuma mau memohon untukmu, membagimu beban dosamu. Asal kakak selamat. Biarpun aku menanggungnya. Dipenggal di menara hukuman, adik takkan... Lihat adikmu, selalu memikirkanmu. Tapi kamu cuma bisa menindasnya. Kamu berbuat dosa besar, harus ke menara hukuman. Cepat ikut aku mengaku salah pada pemimpin aliansi. Apa? Minta aku mengaku salah pada pemimpin aliansi? Anak durhaka! Kalau bukan karena kamu ingin merusak festival lampion adikmu, sengaja merusak barisan pertahanan 3 alam, mana mungkin diserang siluman serigala? Kerusakan di 3 alam, semua ini salahmu. Barisan apa? Aku tak tahu di mana dan seperti apa itu. Mana bisa aku buat rusak? Benar, Ayah. Apa mungkin ada salah paham? Lagi pula, kakak baik pada aku dan ibu. Ayah tahu kamu yang paling baik. Hari ini memanggilmu kemari. Tentu ada buktinya. Cepat, ikut aku menerima hukum. Ayah, kau sungguh tak tahu malu. Mau anak kandungmu menanggung dosamu. Sayangnya, kau sama sekali tak punya bukti. Anak durhaka. Aku tentu punya buktinya. Jika kau mau mengaku, aku bisa minta pemimpin aliansi untuk membelamu, biar kau mati dengan... Ayah, kau sungguh berani. Sebagai ketua sekte, demi seorang wanita, abaikan 3 alam. Bawa 100.000 prajurit suci untuk temani mereka menonton lampion. Tapi saat bikin masalah, baru ingat aku. Aku yang tanggung. Suruh aku tanggung. Apa kau pantas jadi ketua sekte? Anak durhaka. Tahu diri. Beraninya kau bicara begitu. Kakak tak apa. Jangan sentuh aku. Kakak, tak apa kakak pukulku. Tapi bagaimana bisa bicara begitu pada ayah? Siluman serigala sudah mengaku. Mereka bilang kakak bersekongkol. Aliansi suci sudah mengirim orang menyelidikinya. Ayah juga demi kebaikan kakak. Jika kakak mengaku, mungkin masih ada harapan. Aku bersekongkol dengan siluman serigala. Ini jelas kalian memfitnahku. Kakak, jangan berdari lagi. Kami juga demi kebaikan kakak. Benar, Sari. Sungguh tak tahu malu. Cukup. Beraninya kau bicara lancang pada ibumu. Kau pikir memfitnahku bisa lolos dari hukum? 8. Paku penahan jiwa. Mengunci jiwa. Mau coba? Kau tak bisa kabur. Tak tahu diuntung. Sepertinya membuatmu tak bisa bicara lagi adalah cara paling aman. Atas perintah pemimpin aliansi, aku datang menahan Ketua Surya dan Ibu Putri Rimba ke aliansi suci untuk diadili. Komandan Surya, aku ini Ketua Surya, utama aliansi suci. Apa salahku? Atas perintah pemimpin aliansi, menangkap pelanggar waktu tempur dan penyangga siluman. Ketua Surya, silakan. Ucapan komandan, aku tak paham. Kekacauan 3 alam ada sebabnya. Kenapa malah menuduh aku? Siluman serigala menyerah. Pulau Surya hancur. Banyak korban di dunia. Bencana sebesar ini harus ada pelakunya. Aku dan pemimpin aliansi satu sekolah. Seperti saudara. Hubungan ini tak bisa kalian tebak asal. Pemimpin takkan percaya fitnah dan menyerangku. Jenderal Agung,
Kau memalsukan perintah pemimpin. Salah besar. Aku, mengingat kau masih muda, takkan mengadili. Pergilah. Rimba, lembut. Ayo, pergi. Berhenti. Ketua Surya, aku membawa yang asli. Perintah emas pemimpin. Takkan lolos dari hukum 3 alam. Kemanapun, dimanapun, aku, Jenderal Agung, pasti bawa prajurit suci menangkapmu. Ayah, serahkan dirimu. Walau kau mati hari ini, rohmu tetap dibawa ke aliansi suci diadili. Prajurit, dengar perintah. Tangkap Pak Surya dan komplotannya. Yang berani melawan, habisi tanpa ampun. Siap! Lansap! Semut kecil, kalian pikir aku bisa diapakan sesukanya? Tali Suci, Ketua Surya. Apa kau masih ingin melawan? Kau pasti lebih tahu kekuatannya. Ini senjata hukuman langit, pusaka aliansi suci. Ini tak menyerang orang tak bersalah. Apa kau mau aku coba di tubuhmu sekarang kekuatannya? Benar-benar balasan karma. Ayah, saat ayah pakai tali suci ini memukulku sampai luka parah, hingga jiwaku hampir hancur. Apa ayah pernah terpikir kelak ayah juga akan berlutut di bawah tali ini dan merasakan... Sudahlah, anak itu utang. Aku yang buta. Segala usaha akhirnya sia-sia. Aku ikut kalian hadapi sidang aliansi suci. Suamiku, tapi... Rimba, jangan takut. Takkan apa-apa. Percayalah padaku. Dan aliansi suci akan membersih. Ini tak sesuai sifat balas dendamnya. Karena ayah mau ke aliansi suci untuk jelaskan, aku tentu akan ikut. Mau lihat sendiri kata bersih itu. Jalan. Pak Surya, kau tahu dosamu? Surya, kau tahu dosamu? Pemimpin aliansi, hamba bersalah. Hamba berdosa besar. Dosanya adalah hamba gagal mengendalikan putri durhaka ini sampai dia berbuat kejahatan. Pak Surya, apa katamu? Jelaskan padaku. Pemimpin aliansi, sudah begini, hamba tak berani menyembunyikan apapun. Serangan siluman serigala ini yang menewaskan banyak orang. Memang putri hamba yang tergoda siluman sampai berbuat kesalahan. Sari, ayah tahu kau hanya khilaf pemimpin aliansi. Dia baru 10 tahun. Mengingat dia masih muda dan naif dan dihasut siluman, mohon kemurahan hati. Ampuni, Nyam. Benar-benar peduli putri ayah yang baik. Kemampuan memutarbalikkan fakta ini sungguh membuat putrimu kagum. Sari, kenapa kau salah paham niat baik ayah? Ayah mungkin terlalu buru-buru membuatmu marah. Tapi semua yang ayah lakukan adalah untuk melindungimu. Pemimpin aliansi, apapun yang salah, ini salah hamba yang gagal mendidiknya. Meski dia banyak salah, dia tetap putri hamba. Hamba bersedia tukar nyawa ini demi kesempatan ini. Ampun pemimpin aliansi. Ayah, jangan begini. Kakak tak mengerti niat baik ayah. Kakak mengaku saja. Jangan biarkan ayah menderita demi kakak ya. Suamiku, kenapa demi putri durhaka ini kau tanggung? Pemimpin aliansi, hamba punya bukti yang membuktikan kerusuhan siluman serigala ini hanya ulah Sari yang bersekutu dengan siluman. Tak ada kaitan dengan suamiku. Mohon, pemimpin aliansi. Rimba, topeng ibu baikmu belasan tahun ini akhirnya akan dilepas. Sari, jelas-jelas ini salahmu. Kenapa menyalahkan ayahmu? Dia sudah banyak berkorban untukmu. Lepaskan dia ya. Kakak, jangan ribut lagi. Kami tak ingin melihatmu dihukum di menara hukuman. Sandiwara yang sangat realistis. Dulu kau membujuk ayahku menceraikan istri. Lalu bilang padanya, aku nakal dan cemburu. Putri kandungnya sendiri yang memohon tolong. Dia anggap cuma tik cari perhatian. Ternyata bukan aku yang menjauhi ayah, tapi kalian berdua langkah demi langkah yang membuatnya buta dan tuli. Cukup. Ini salah ayah. Tak ada kaitan dengan ibu dan adikmu. Sari, salahkan saja ayah. Jangan libatkan mereka. Kakak, ayah sudah bilang begitu. Kau mau apa lagi? Apa kau benar-benar ingin dia mati untukmu? Tentu tidak. Aku ingin kau bayar utang padaku dan utang pada ibuku. Semua. Beraninya kau pukul adikmu. Pemimpin aliansi, hari ini demi 100.000 jiwa korban Pulau Surya dan demi ibuku Cahaya, mohon
Anak durhaka, beraninya pukul orang tua. Ayahku yang baik. Tadi bukannya sedang berakting ayah yang penyayang. Kenapa sekarang malas berakting? Dia ibu tirimu, lembut adikmu. Kau sangat kasar, tak takut azab langit. Di hukum langit, pemimpin di sini. Hukum suci di sini. Kalian yang pantas dihukum langit. Iya, sakit. Anak durhaka, berani sentuh putri. Berani hukum sendiri di hadapanku. Pemimpin, hamba bersalah. Hamba kira putri durhaka ini sudah menyesal. Tak disangka, dia berani memukul ibu dan adiknya di depan umum. Sekarang hamba takkan membelanya lagi. Mohon pemimpin izinkan, biar hamba menghukumnya sendiri sebagai penjelasan pada aliansi suci dan dunia. Penjelasan. Tadi kau membelanya, sekarang malah mau menghukumnya. Pak Surya, alasanmu cepat sekali berubah. Pemimpin, Anda juga seorang ayah. Paham perasaan orang tua. Jika bukan karena sangat kecewa padanya, siapa yang mau menghukum anak kandungnya? Dia tak bisa lindungi ibu kandungnya. Malah ke ibu tiri dan adiknya dia begitu kejam. Sifat seperti ini, jika dibiarkan, pasti bencana bagi 3 alam. Suamiku, tak perlu begini. Luka rimba cuma ringan. Sari, meski aku bukan ibu kandungmu, tapi selama ini aku selalu menganggapmu sebagai putri kandungku. Kenapa kau bisa begitu kejam pada adikmu? Kalau kakak marah, pukul saja aku. Ayah, jangan marah. Lembut tak sakit. Jangan takut, meski langit runtuh, aku akan melindungi kalian. Siapa yang berani sentuh kalian, berarti musuh dengan seluruh Pulau Surya. Lancang! Musuh dengan seluruh Pulau Surya. Pak Surya, aku pasti akan turun tangan sendiri mengungkap konspirasi wanita kejam ini. Aku akan buatmu sangat menyesal. Lancang, ini aliansi sekte suci, tempat sidang para suci, bukan tempat lindungi istri dan anak, atau tempat kau berulah. Tenang pemimpin, hamba hanya panik. Rimba adalah cahaya putih masa kecilku. Hamba rela melindunginya seumur hidup. Di dunia ini, hanya Rimba yang mengertiku dan mencintaiku. Tanpanya, buat apa hamba punya jiwa suci dan posisi ketua sekte ini? Suamiku. Pementasan cinta. Ketua yang patut diacungi jempol. Kau benar-benar buta. Demi wanita kejam ini, kau tinggalkan istri dan anak. Lalu jadikan putri sendiri kambing hitam. Kini, kau malah di sini pamer cinta. Jijik. Kakak, aku mohon jangan pukul ibu lagi. Lembut rela menanggung dosamu. Anak durhaka, berbuat dosa besar. Tak minta maaf pada pemimpin dan para suci. Malah berbuat kekerasan di sini. Oh, sekarang baru sadar. Mau gunakan tuduhan bersekutu siluman padaku. Sayangnya, kali ini tak ada yang bisa bohong untukmu lagi. Tak ada lagi yang bisa menutupi kejahatanmu. Kau mau apa lagi? Ayahku yang baik. Bukankah ayah selalu bilang yang berbuat salah harus membayar akibatnya? Saatnya mengantar ayah ke alam baka. Apa? Kau sungguh keras kepala. Kau memaksaku menghancurkanmu jadi abu? Pemimpin aliansi, hamba dan suamiku bersama puluhan tahun. Hamba tahu dia peduli dunia. Dia takkan pernah meninggalkan tugasnya. Hamba punya bukti untuk membuktikan suamiku tidak bersalah. Mohon pemimpin aliansi memahaminya. Di mana buktinya? Yaitu permata kaca ini. Permata ini merekam detail Sari pernah berkali-kali menyusup ke wilayah terlarang Surya mempelajari pertahanan gerbang. Setelah memahaminya, dia merusaknya dengan ilmu hitam, melepaskan siluman serigala. Asalkan pemimpin aliansi memeriksanya, akan tahu. Lihatlah. Pusat pertahanan gerbang. Murid biasa tak berhak mendekat. Jika Putri Sari tak berniat buruk, bagaimana bisa dia berkali-kali ke sana? Aku tak pernah ke wilayah terlarang. Malah adikku yang baik merasa pusat pertahanan energinya pekat, sering berlatih di sana. Kakak, kenapa memfitnahku? Kakak buat kesalahan besar, masih mau menyeret adik. Semua salahku sebagai ibu. Aku gagal mendidik Sari sampai dia buat salah besar dan menyalahkan adiknya. Kakak, kalau kakak bersikeras itu aku, biar saja aku. Ayah, pemimpin aliansi, semua ini salah Lembut. Lembut rela menanggungnya. Kumohon lepaskan kakak. Ayahanda, sudah begini, apa ayah masih mau menonton drama yang sengaja disusun ini? Putri Sari, kau buat kesalahan besar. Bukti sudah jelas. Beraninya memfitnah adik dan ibumu. Apa kau tak peduli aturan sekte? Hebat, sungguh luar biasa. Tak kusangka, demi membiarkanku disalahkan,
Kalian bersusah payah menyiapkan drama sebesar ini. Drama ini sungguh memuaskan. Pemimpin aliansi, Sari juga punya bukti. Pemimpin, tolong perhatikan. Sari juga punya bukti. Sari, katakan saja. Terima kasih, pemimpin. Apa kalian tahu akar spiritual klan Surya punya atribut aslinya sendiri? Aku lahir dengan akar petir dan api. Tapi orang di permata rekaman berlatih ilmu air. Persis seperti adik Lembu. Kakak, Lembu tak paham apa yang kakak bicarakan. Aku tak pernah berlatih ilmu air. Ilmu. Setiap kultivator terikat dengan akar spiritual. Berani tidak adik Lembu tunjukkan ilmu di depan umum? Biar semua melihat apa kau punya akar air. Lembu tak pernah belajar ilmu air itu. Aku sungguh tak tahu apa-apa. Sari, kenapa menyulitkan adikmu, pemimpin? Ampun, jangan menyulitkan anak ini. Putri Sari, kau terus-menerus memfitnah adikmu. Apa kau pikir aku tak melihatnya? Kenapa kau begitu emosi? Apa kau merasa bersalah? Putri Lembut, aku memerintahkanmu, segera tunjukkan ilmu aslimu. Jika kau sungguh tak pernah berlatih, kenapa takut diuji? Adik, giliranmu. Jangan-jangan bahkan ilmu batinmu, ibumu yang bantu kamu curang. Putri kedua Sari, silakan. Yang benar dan salah akan terungkap. Putri kedua Sari, kebenaran pasti terungkap. Cahaya biru ini persis sama dengan yang digunakan gadis di rekaman. Tak tahu malu jika hari ini Putri Sulung Sari tak buktikan. Bukankah kita akan ditipu kalian dan buat kesalahan besar? Ilmu Putri Sulung Sari jelas lebih tinggi. Mengandung hukum petir. Ilmu rahasia tertinggi. Bakat ini, kemampuan ini, mana bisa dibandingkan dengan ilmu air biasa? Adik, lihat itu. Cahaya kunang-kunang berani bersaing dengan bulan. Palsu, takkan jadi asli. Seperti orang-orang yang merebut identitas dan status dengan cara licik. Sehebat apapun disembunyikan, takkan bisa tutupi keburukan dan kotornya. Oh, kakak salah paham. Aku tak sengaja. Aku tak pernah mau menjebak kakak. Oh, tak sengaja? Putri Sari, beraninya kau menghajar adikmu? Dia baru 10 tahun. Beraninya kau? Beraninya aku. Anak durhaka, kalau bukan karena kau ingin merusak festival lampion adikmu, sengaja merusak barisan pertahanan, 3 alam mana mungkin diserang siluman serigala dan 3 alam hancur lebur. 100.000 prajurit suci abaikan barisan pertahanan. Temani istri dan putrimu ke festival lampion. Pak Surya, barisan pertahanan ini hancur sepenuhnya karena kau meninggalkan tugas. Sebagai ketua Surya, kau lalai tugas. Dosa hancurnya sekte. Malah kau tuduhkan pada gadis 10 tahun. Kau tak pantas jadi ayah. Pak Surya, beraninya kau main-main dengan 100.000 prajurit suci abaikan barisan pertahanan. Mustahil. Gambar ini pembohongan. Putri durhaka ini. Aku tak mungkin melakukan hal ini. Ayah, dulu ayah bilang orang suci harus utamakan rakyat. Tak boleh emosional. Kini, ayah malah bawa 100.000 prajurit suci menyamar jadi warga biasa menemani ke festival lampion. Hanya demi senyum Rimba dan putrinya. Soal emosional itu, ayah benar-benar mempraktikkannya. Sursa, putrimu yang baru 10 tahun berjuang melawan siluman serigala. Tapi kau bersenang-senang di dunia bersama keluarga. Apa kau pantas disebut ayah? Sekte Surya, reputasi ratusan tahun hancur di tanganmu. Kau tak hanya mengecewakan amanah pendiri Surya, tapi juga 100.000 jiwa tak bersalah. Tindakan ini, jika tak dihukum berat, bagaimana bisa meyakinkan yang lain? Pemimpin aliansi, kejahatan sebesar ini, sesuai peraturan aliansi suci, harus dicabut tulang sucinya dan dikurung abadi di alam maut. Ayah, karma itu sungguh nyata. Hukuman penghilangan tulang menarah. Ayah tak bisa lari. Putri durhaka, aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Kau malah bicara begitu lancang. Hari ini, aku... Ayah, suamiku! Berani main hakim sendiri di depan pemimpin aliansi. Kau pikir kau masih ketua Surya yang bisa mengatur segalanya? Surya, kau tinggalkan tugas, membiarkan bencana siluman memfitnah putrimu. Semua ini buktinya nyata. Sekarang, apa lagi yang mau kau katakan? Surya, tunggu kematiannya. Tak kusangka, seumur hidupku merencanakan, malah kalah di tangan anak durhaka sepertimu. Pemimpin aliansi, Pak Surya sebagai ketua Surya, mengabaikan sekte, membuat rakyat menderita, bahkan ingin menjebak putrinya dan membunuhnya.
Mohon pemimpin aliansi bertindak adil. Berikan keadilan pada 100.000 jiwa Surya. Tenang, hukum Tuhan takkan kalah. Hukum aliansi suci di sini takkan melepaskan penjahat. Pak Surya, aku tanya sekali lagi. Kau berniat membunuh Putri Sari. Apa sebenarnya niatmu? Apa niatku? Nyawanya ku berikan. Wajar jika ku ambil kembali. Sejak lahir kau cuma pembawa sia. Hari ini, walau Tuhan melarang, aku tetap akan membunuhmu. Pak Surya, kau abaikan rakyat, membunuh putri sendiri. Percuma kau berlatih. Kau yang pembawa sial. Dasar pembawa sia, berani bicara sembarangan. Ku bunuh kau sekarang. Suamiku! Ibu tiriku yang baik. Tenang, kau takkan lolos. Rimba, jangan takut. Aku di sini. Anak durhaka, berani sentuh Rimba lagi. Ku buat kau jadi abu. Ketua Surya, nyawamu saja tak bisa kau jaga. Masih peduli cahaya putih. Anak durhaka. Aku ini Ketua Surya. Salah satu 5 tetua aliansi. Statusku mulia. Kau cuma anak yang tak berdaya. Berani ingin menjatuhkanku. Status mulia? Status mulia yang kau sebut hanya menapaki darah ibuku dan tulang murid Surya yang ditumpuk. Setelah hari ini, kau takkan punya apa-apa dan jadi anjing jalanan. Dulu aku selamatkan nyawa pemimpin aliansi. Siapa di aliansi suci yang tak tahu? Tanpa aku, Pak Surya, mana mungkin Pak Bijak ada hari ini? Pak Bijak, jika kau berani menyentuhku, kau tak tahu balas budi. Semua gerbang suci pasti menyerangmu. Ayah, apa otakmu sudah rusak? Dulu, kau selamatkan pemimpin aliansi hanya dengan bunuh beberapa siluman kecil. Kini, kau buat Pulau Surya jatuh dan dunia manusia hancur. Meski kau berikan jasa besar, takkan menebus dosa sebesar ini. Anak durhaka, jangan sombong. Saat aku bebas nanti, saat itu akan kubuat kau berlutut di depan Rimba dan cabut jantungmu untuk minta maaf. Saat itu, Pak Surya, kau sungguh pikir segelas arak dulu bisa ditukar nyawa hari ini? Pak Bejak, kau sungguh mau membunuhku. Jika dulu aku tak menyelamatkanmu, kau sekarang sudah jadi tulang kering. Kini kau balas budi dengan kejahatan. Apa kau lupa janji kita untuk melindungi 3 alam? Masih berani bahas melindungi 3 alam? Bumi dipenuhi mayat gosong, ratus ribu arwah Surya. Mana yang bukan akibat kau menemani Rimba dan anaknya ke festival lampion dan meninggalkan tugasmu? Suamiku, aku takut. Mereka memfitnah kita. Ayah, Lembu tak mau ke menara hukuman. Lembu tak melakukan apa-apa. Surya, apa sampai sekarang kau belum sadar? Dalam kejadian ini adalah Konyoh, Rimba lembut dan baik. Lembut, polos dan suci. Mana mungkin mereka dalangnya? Kau jelas percaya fitnah Putri Sari. Sengaja memfitnah mereka. Kau benar-benar buta hati. Dulu, ibu koma demi menyelamatkanmu. Tapi kau perlu kekasih baru dan tertawa di... Biarkan siluman serigala Pria yang dilindungi nyawa ibu dari awal sampai akhir hanyalah orang bodoh yang buta hati. Ibu! Sariku. Sari sayang, ibu sudah tahu semuanya. Sari tak menderita, asal ibu sadar. Surya, apa kabarmu? Kau tak mati. Kakak Cahaya, akhirnya kau sadar. Dulu saat kau koma, suamiku selalu menjaga kau selama 3 tahun. Sangka tahun? Mungkin kau yang menaruh serbuk pemisah jiwa ke obatku 3 tahun itu. Surya, masih ingat liontin kembar ini? Kau bilang hati saling terkoneksi, setia sampai mati. Tapi yang berkhianat duluan. Tidak, Mung. Liontin ini ku berikan untuk Rimba. Rimba adalah cahaya putihku. Suamiku, jangan percaya dia. Liontin ini pasti dia pasukan. Bunga bersih mekar, sangatlah indah. Mau pegang tanganmu? Bersamamu ke surga. Ini saat kau berusia 16 tahun, menulis puisi di sapu tanganku. Apa kau masih ingat? Rimba, masih mau pura-pura? Kabut siluman di jarimu hampir keluar. Sebagai bangsa siluman, kau berperan jadi manusia belasan tahun. Kau tak lelah. Bukan suamiku, percayalah, aku bukan siluman. Kita bersama belasan tahun. Aku melahirkan anakmu. Cinta kita, apa mungkin palsu? Cahaya. Dan membaca puisi bisa merebut status Rimba. Dengar ya, aku tak pernah mencintaimu. Status yang kau maksud itu, dia dapat pakai sihir dan bunuh 100.000 murid Surya. Buka matamu dan lihat, di cakarnya masih ada darah puluhan ribu jiwa Surya. Cahaya, jangan karena cemburu kau balikkan fakta. Hatiku hanya untuk Rimba seorang. Cukup! Surya, kau pikir cermin siluman ini cuma hiasan? Siluman atau suci akan
Jangan, suamiku. Ternyata Beraninya kau pakai obat rahasia, sembunyikan wujud siluman, dan memasukkan akar air putrimu. Surya, yang kau lindungi itu 2 serigala pemakan manusia. Kok bisa begini? Pemimpin aliansi, tolong lepaskan mereka. Rimba hanya terlalu mencintaiku. Lembut baru 10 tahun, tidak tahu apa-apa. Aku berjanji padamu, walau langit runtuh, aku akan melindungimu. Suamiku, tolong. Aku tak mau mati. Ayah, Lembut takkan merebut barang kakak lagi. Mohon pada mereka, lepaskan kami. Siluman itu jahat. Jangan pakai cinta sebagai alasan. Jangan banyak omong. Jika siluman ini tak dibasmi, mana bisa dunia damai? Tunggu, dendam ini akan kubalas sendiri. Ibu, dulu rasa sakit yang mereka berikan, kini saatnya ku balas berlipat. Bukannya kau suka pura-pura lemah? Hari ini, ku buat kau jadi lemah sungguhan. Aku ini ibu tirimu. Beraninya kau melukai orang tua. Ibu tiri, kau pantas. Rimba. Kau mendorongku? Jangan tata aku begini. Kalau kau tak berhati lembut dan membiarkan Putri Sarisi akar masalah, bagaimana kita bisa jadi begini? Ayah, lihat yang kau lindungi 20 tahun. Cahaya putih. Dibanding nyawamu, dia lebih takut mati di menara hukuman. Rimba, kita kenal sejak muda. Kau selalu bilang mencintaiku. Apa semua ini palsu? Omong kosong, kenal sejak muda. Cinta. Kau pikir cinta siluman apa? Kalau bukan demi kekuatan sucimu, kau pikir aku akan cinta si bodoh sepertimu? Di hatimu ada cahaya putih, tapi wajahnya kau tak ingat. Kau bukan cahaya putihku? Lalu, apa dengan kisah kita? Bodoh, itu semua cuma tipuan. Meski kau selalu bilang mencintaiku, di hatimu, kau tetap ingat Liontin Bucahaya, kan? Pria brengsek dan siluman, bukankah pas? Lebih baik, kekuatan sucimu yang tersisa serahkan padaku. Baru aku percaya. Apa? Serahkan padaku. Gawat, Bu Rimba ternyata menyerap energi ayah. Gawat, Bu Rimba ternyata menyerap energi spiritual ayah. Apa mantra ini? Ini ilmu terlarang siluman. Dengan menyerap energi suci, paksa tingkatkan kultivasinya. Peraturan Aliansi Suci, pasal 72. Yang rahasia belajar ilmu siluman, hancur jasmani dan roh. Bu Rimba, kau tak terampuni. Aku tak terampuni. Aku memang siluman. Kekuatan suci Ketua Surya ini sungguh luar biasa. Rimba, aku baik padamu. Bu Rimba, kau pikir dengan menyerap energinya, kau bisa hancurkan hukum langit? Hari ini, kuwakili 100.000 murid Surya dan semua makhluk yang kau siksa untuk basmi siluman. Hukum langit hanya aturan klan suci kalian. Jika membunuh kalian, aku yang benar. Yang kuat memakan yang lemah. Itulah. Ilmu agung langit bumi, akarnya energi universal. Latih melalui ribuan ujian. Kultivasiku sedang hilang. Manku. Putri Sari, apa yang kau lakukan? Cepat hentikan. Mantra pemurnian. Semua yang dicuri dan dirampas, hari ini dikembalikan ke langit dan bumi. Aku kalah. Kalah di tangan gadis 10 tahun. Kenapa? Rimba, semua ini bukankah itu salahmu sendiri? Bukan aku. Jalan surga yang memaksaku. Kekuatan siluman kita memang kuat. Harusnya kita menguasai dunia. Tapi kalian klan suci selalu berkoar soal keadilan. Tapi membantai kami, kenapa? Kekuatan siluman bukan alasan untuk membunuh. Ketidakadilan. Tuhan menurutmu hanya selubung siluman jahat. Selubung? Kalian juga sama. Ke alam ini, pemenang selalu raja. Kalah jadi penjahat. Yang lemah pantas dimakan. Hanya yang kuat yang buat aturan. Kau salah. Kekuatan tinggi bukan untuk menindas makhluk, tapi untuk melindungi dunia. Apa tak ada siluman baik? Klan suci melihat siluman, langsung membantai kami. Katamu, surga melihat baik dan buruk, tapi kalian yang tentukan. Jika kalian tinggal di alam siluman, kapan aliansi suci menyentuh kalian? Rimba, sampai sekarang kau masih belum sadar. Kau tak kalah karena lemah,
Tapi kejahatan di hatimu lebih mengerikan dari kekuatan siluman. Dari niat iblis, lebih merusak. Diam kau! Jangan sok suci! Jika bukan karena kau, rencanaku sudahlah. Rimba, dasar wanita kejam! Rimba, dasar wanita kejam! Aku memang kejam. Waktu kau pakai tali suci untuk memukul Putri Sari, apa tak kejam? Waktu mengirimnya ke menara hukuman, apa tak kejam? Kau tak berhak mengataiku. Walau aku salah pada Sari, tapi aku ayahnya. Anak tak boleh mengkritik ayahnya, tapi aku tulus padamu. Bagaimana kau padaku? Dasar tak tahu diuntung. Makilah, makin kau memaki, makin takut tau. Bodoh. Seumur hidup, siapa yang kau cintai kau tak tahu. Ayah, Lembu tak pernah berbuat salah padamu. Aku lembut, anakmu. Pergi sana! Siluman serigala yang mengalir di tubuhmu juga darah siluman serigala. Ayah, jangan tinggalkan aku. Kalau kau tak menghasut, mana mungkin aku begitu pada Sari? Kau juga bersalah. Drama anjing saling menggigit. Sungguh menarik. Surya, dia setidaknya panggilmu ayah belasan tahun. Menendangnya begitu saja? Kau bukan manusia. Ayah sungguh kejam. Hanya karena aku bangsa siluman, kau mengusirku. Orang jahat. Kalau kau tak selalu di telingaku menjelekkan Sari, mana mungkin aku sakiti Sari? Aku akan membunuh kalian. Akan kubunuh kalian. Hukuman liar ini bukan hakmu. Sari, jangan takut. Aku juga anak yang dilindungi ibu. Lepaskan aku, akan kubunuh mereka. Bunuh si siluman yang menipuku 10 tahun. Membunuhnya. Terlalu mudah. Siluman jahat ini harus ke menara pemusnah siluman untuk dipotong-potong. Biar tahu akibat membunuh dan mengacaukan sekte suci. Jenderal Agung benar. Pak Surya, hentikan ulahmu. Hukum aliansi suci di sini. Jangan berbuat seenak. Bawa Rimba ke menara pemusnah siluman. Eksekusi sekarang. Ibu! Rimba! Lepaskan dia. Berani sentuh selai rambutnya, ku buat jiwamu hancur. Sari, suruh mereka lepaskan aku. Kalau tidak, ku cekik lehernya. Biar dia... Rimba! Lepaskan saya! Berani lukai dia sedikit pun, ku buat jiwamu hancur. Baru sekarang peduli pada cahaya putih. Dulu, saat bilang cinta padaku di ranjang, apa kau pernah teringat dia terbaring sendirian di ranjang es? 3 tahun. Kau bilang aku siluman, tapi hatimu lebih dingin dari siluman. Lembu. Kehidupan selanjutnya, siluman. Reinkarnasi jadi sah. Meski miskin atau setidaknya ada ketenangan. Ibu! Putri Sari, kembalikan ibuku. Kau tak perlu membunuhnya. Kau cuma ingin balas dendam. Dia pantas mati. Dia membunuh 100.000 murid Surya, merusak 10 tahun hidupku. Hutang ini, jika langit tak menagih, aku akan menagihnya untuk mereka. Walau ibuku salah, tapi kan suci kalian bukannya mengaku toleran. Kenapa tak bisa menerima kami? Putri Sari, kau cuma ingin balas dendam. Kau sama dengannya, egois. Toleransi adalah jalan bagi yang menyesal, bukan perlindungan siluman jahat. Pedang klan suci tak pernah tebas siluman, tapi kejahatan. Sari benar, siluman itu merusak Pulau Surya, mengacaukan dunia. Pemimpin aliansi, cepat cincang siluman ini. Kau bilang kami hancurkan Pulau Surya. Kau jelas tak punya otak. Apa katamu? Aku cuma asal bilang ingin lihat keramaian festival lampion. Kau bawa 100.000 prajurit suci ke dunia, menyamar jadi manusia untukku. Pertahanan pulau kosong, siluman serigala datang. Kakak memohon kau kembali, selamatkan Pulau Surya. Dia cemburu dan iri, tak rela aku bahagia. Tapi sebenarnya, selama ini aku yang menyiksanya. Diam! Kau anak durhaka dari wanita kejam. Kubunuh. Bunuh saja aku. Bawa dia pergi, hapus kekuatannya. Turunkan ke dunia. Jika dia hidup tenang, biarkan jadi manusia. Jika berbuat jahat, 3 alam takkan terima. Lepaskan aku, tak mau jadi manusia. Lepaskan aku. Pak Surya, saatnya kau pergi. Karma berputar, balasannya pasti. Pak Surya, kau juga harus mati bersama 100.000 jiwa ini. Pak Surya, waktunya pergi. Sari, tolong ayah. Kau pahlawan sekte Surya. Pemimpin pasti dengar kau. Asal kau mohon pada pemimpin, pemimpin pasti ampuni nyawaku. Sari, ayah tahu salah.
Kalau ayah tak dihasut wanita iblis itu, ayah tak akan membuang kesalahan padamu. Tolong ayah. Kenapa aku harus menolongmu? Kesalahanmu bukan karena dihasut. Tapi padahal ada banyak kesempatan untuk kembali. Tapi kau malah buat masalah besar. Lama kosong. Di dalamnya bukan cinta, tapi egois. Cahaya, aku tahu salah. Maafkan aku. Di hatiku, cinta selalu kau. Cahaya, Surya. Yang berkhianat duluan masuk neraka. Sebenarnya aku tak pernah salahkanmu mencintai orang lain. Tapi kau tak seharusnya jadikan darah putrimu sebagai kasih baru. Sejak kau melukai Sari saat itu, aku takkan pernah... Cahaya, aku benar-benar salah. Aku berlutut padamu. Tolong maafkan aku. Cinta terlambat tak berharga. Lututmu ini bisa menundukkan takdir, bisa memulihkan ribuan arwah rakyat. Kenapa? Kenapa kalian tak mau maafkan aku? Kenapa kalian tak mau memaafkanku? Jika bukan karena siluman itu membodohiku, mana mungkin aku melukai Sari? Mana mungkin melukai aku di kehidupan? Lalu kau tak tanya apa-apa, langsung mengirimku ke menara hukuman, sendiri mengikis tulang dan menghancurkan jiwaku. Inikah yang kau sebut akan melukai? Sorry, tak perlu banyak bicara. Seumur hidupku takkan memaafkan. Kau tak hanya melukai aku, tapi juga jutaan nyawa tak bersalah. Kurang ajar! Kau punya jasa basmi siluman. Jelas bisa menolongku. Kenapa begitu kejam? Kau tak pantas. Petua Surya, Pak Surya bersekongkol dengan bangsa siluman, mengacaukan 3 alam, dosa besar. Segera bawa ke menara hukuman, ikis tulang dan hancurkan jiwa, potong sampai mati. Tidak! Aku tak mau ke menara hukuman! Sari, Cahaya, tolong aku! Ayo, pergi. Aku tak mau ke menara hukuman! Putri Sari, ayahmu dibutakan siluman, membuat Pulau Surya berdarah. Tapi kau tak dibutakan dendam, tak memanfaatkan kekuasaan untuk memuaskan dendam. Hari ini, kau putus hubungan ayah dan anak di depan umum. Tindakan benar ini sungguh teladan bagi generasi muda 3 alam. Sari tak minta pujian, hanya ingin membawa anggota Lama Surya membangun kembali pulau, menenangkan pengungsi agar dapur di dunia bawah kembali hangat. Lihatlah, lihat semangatnya. Apa kalian terima? Pulau Surya mengalami bencana besar. Sangat butuh ketua yang bertanggung jawab. Putri Sari, mulai hari ini kau jadi ketua Surya. Harap tak mengecewakan rakyat dan tak melupakan niat mulia. Terima kasih atas kepercayaan pemimpin aliansi. Sari, kuat tenaga agar Pulau Surya kembali bersinar. Bubur spiritual ibu selalu wangi pinus 10 kali lebih enak dari dapur. Si malas, kau bangun pagi hari ini. Dengar suara jangkrik di luar. Sari, Cahaya! Ayahmu sudah berdiri di luar gerbang 3 hari 3 malam. Dia datang untuk apa? Minta maaf? Atau ingin main peran lagi sebagai... Sari, apa kamu mau menemuinya? Perintah ketua, tak terima tamu. Kumohon, biar kulihat Cahaya dan Sari. Aku tak mau buat onar. Setelah hukuman, aliansi suci mencabut statusmu. Ini sekte Surya, kau harus paham. Sari! Benar-benar salah. Ayah percaya fitnah, makanya melukaimu. Sari, waktu kecil kau sering pegang bajuku, panggil ayah. Ayah benar-benar salah. Keluar dan temui ayah. Sari! Sari, apa kamu mau menemuinya? Ibu, aku bermimpi. Pulau Surya jatuh. Ibu tewas tragis. Ayah membuang semua kesalahan pada diriku. Dia sendiri yang memakuku di menara hukuman. Memotong tulangku, takkan... Ibu, katakan, apa dia selalu ingin aku mati? Anakku, ibu kan masih hidup baik-baik. Dulu saat ibu koma, ibu selalu dengar kau bilang, "Ibu cepat sadarlah, Sari tak akan rewel lagi." Tapi kini ibu sudah sadar. Sariku sudah bisa mengobati lukanya sendiri. Tak mau menemuinya lagi. Tak mau dengar dia panggil aku Sari lagi. Asal aku dengar dia panggil aku Sari, aku akan ingat dia memukulku pakai tali suci. Ibu, tolong ibu bantu Sari usir dia ya. Baik, ibu usir dia. Nanti, siapapun yang Sari tak mau temui, ibu akan halangi di gerbang Surya. Cahaya, akhirnya kau mau menemuiku. Aku tahu aku salah. Aku hanya ingin melihat Sari. Tamparan ini untuk 100.000 jiwa korban Pulau Surya. Saat siluman serigala menerobos, Sari berlumuran darah memohon padamu, tapi kau menyalahkannya iri.
Tamparan ini untuk Sari yang hampir hancur dipukul tali suci. Kau bilang dia kasar dan butuh dididik. Tak tahu setiap kali dipukul, dia mengertakkan gigi dan teriak, "Aku tak bohong." Kaya. Tamparan ini untuk kata ayah yang tertanam di hatinya. Saat kau mendorongnya ke menara hukuman, apa kau dengar dia panggil ayah? Cahaya. Ulah, aku bersalah. Tapi aku ayahnya. Kenapa dia tak mau menemuiku? Kau pantas, Surya. Kau benar-benar membuang semua harapannya. Aku cuma ingin minta maaf padanya. Dia baik-baik saja, Surya. Pergilah. Jangan muncul lagi di depannya. Sari. Surya, jangan tunggu lagi. Sekarang, saat dengar kata ayah, dia akan ingat masa lalu kau menyakitinya. Cahaya, tolong sampaikan padanya. Saya salah. Sari, ayah pergi. Ayah akan menjaga kembali gerbang Surya yang tak ayah. Ayah, Sari, sisakan permen untuk ayah. Rasa osmanthus. Sari, maaf. Ayah salah. Maafkan ayah, Sari. Ayah akan gantikanmu. Ke gerbang Surya. Waktunya telah tiba. Ketua baru Sekte Surya, Putri Sari, naik tahta. Salam, Ketua. Selamat naik tahta, Ketua. Surya abadi. Sari, Ibu selalu berharap kau tak terlalu menderita. Tapi kini kau melangkah di tangga Gio, naik ke atas. Ibu baru paham. Semua yang dulu rasa sakit yang kau tahan, akhirnya jadi cahaya. Naik tahta hari ini menggenapi pepatah leluhur. Guntur bersihkan fitnah, api hati atur dunia. Para tetua, rekan. Dulu Pulau Surya menderita karena kesalahan satu orang. Kini menara suci dibuka kembali. Harus penuhi harapan semua. Hari ini, kubangun kembali formasi ini. Bukan untuk jaga wibawa sekte. Hanya untuk jaga cahaya dunia. Mulai sekarang, arah pedang Pulau Surya hanya peduli suka duka rakyat. Tak peduli batas suci dan iblis.